produk salut gitu. Produk salut udah lama sih, udah launching, tapi hari ini kita mau memperdalam lagi gitu. Apa sih produk salut ini, kelebihannya apa gitu. Jadi yang pertama, sudah siap ya? Jadi kenapa regenerasi sel itu penting? Jadi salut ini lebih diutamakan untuk regenerasi sel. Jadi seperti yang di awal dijelaskan bahwa salut memang penting untuk regenerasi sel. Regenerasi selnya sel apa? Itu biasanya salut ini untuk seluruh sel di dalam tubuh. Jadi yang mengalami kerusakan itu nanti secara otomatis lah gitu tubuh akan membuat sel-sel itu beregenerasi menjadi lebih baik. Nah, jadi ini kenapa regenerasi sel itu penting? Yang pasti yang pertama karena manusia itu mengalami penuaan. Kalau manusia mengalami penuaan, itu biasanya pasti banyak sel-sel yang rusak seiring berjalannya waktu. Karena ada sel yang rusak, maka harus diganti dengan sel-sel yang baru. Tubuh memang bisa menciptakan sel-sel yang baru untuk membantu gitu. Cuman biasanya sel-sel yang baru ini terbentuknya agak lama kalau nggak ada bantuan dari luar, suplemen ataupun tambahan-tambahan minuman seperti salut ini. Jadi kita menggunakan salut ini untuk membantu regenerasi selnya agar menjadi lebih cepat dan maksimal gitu. Terus ini juga bisa dilihat bahwa penuaan itu tidak hanya terlihat pada bagian luar. Kalau misalnya di bagian luar kan kita gampang nih ngelihatnya, misalnya kayak cuman apa sih keriput gitu, atau ada garis-garis halus di wajah, atau misalnya sudah mulai pikun lah gitu. Tapi kan yang kita nggak bisa ngelihat itu biasanya organ dalam tubuh yang menua. Kita nggak sadar seiring berjalannya waktu organ di dalam tubuh pun itu akan menua. Misalnya kayak mata. Mata itu makin tua biasanya akan makin rabun. Ngelihat jauh udah nggak bisa gitu. Maksudnya kayak bayang-bayang. Terus otak juga akan menua. Otak itu menua bisa menyebabkan kepikunan. Naruh kunci mobil dan motor aja lupa taruhnya di mana, padahal baru 5 menit gitu. Biasanya penuaan itu sangat nggak kelihatan kalau yang dari dalam tubuh. Apalagi biasanya di dalam tubuh itu penuaannya juga butuh waktu yang lama, akumulasinya lama lah gitu. Baru bisa kelihatan. Misalnya kayak jantung makin tua misalnya jadinya susah jalan jauh tuh langsung ngos-ngosan gitu. Nah, kalau masih muda kan biasanya jalan jauh juga oke-oke aja gitu. Jadi memang penuaan yang perlu diperhatikan adalah penuaan yang di bagian dalam juga, nggak cuma yang tampak luar. Di sini salut bisa membantu kita untuk mencegah penuaan itu bagian dalam maupun luar tubuh. Jadi cantiknya luar dalam, gantengnya luar dalam gitu. Terus apa yang terjadi apabila sel ini tidak diregenerasi? Jadi kalau misalnya sel tubuh kita tidak mengalami regenerasi, yang terjadi adalah organ tubuh itu tidak berfungsi dengan baik. Tidak berfungsi dengan baik itu misalnya sama kayak tadi, misalnya jantung makin tua itu juga makin ngos-ngosan. Jadi jalan jauh atau beraktivitas yang lebih itu jadi nggak kuat gitu. Nah kalau organnya tidak berfungsi dengan baik, halnya sama kayak yang jantung tadi, cuman penuaannya jadi lebih cepat. Misalnya usia, kan kita sering lihat nih usia 70 tahun ada yang masih sehat, kelihatannya masih bisa jalan, terus masih dari luar fisiknya kelihatan lah dia masih bagus gitu. Tapi ada juga yang baru usia 40 itu biasanya nggak kuat jalan jauh atau jalan-jalan di mall aja bentar terus capek misalnya gitu. Jadi organ tidak berfungsi dengan baik. Terus banyak jaringan tubuh yang rusak. Jaringan tubuh yang rusak ini misalnya kayak kulit, luka atau flek-flek wajah itu juga disebut jaringan yang rusak sih dari dalam tubuh. Terus sistem hormonal tidak berjalan dengan baik. Sistem hormon ini banyak ya di dalam tubuh itu banyak hormon. Jadi hormon itu seharusnya stabil di dalam tubuh. Kalau di wanita sih biasanya sistem hormonal ini kalau terganggu pasti itu menyebabkan peningkatan emosi. Jadi lebih mudah marah, terus jadi lebih sensitif gitu. Terus juga hormonal ini, sistem hormonal tidak berjalan dengan baik ini kayak tiroid itu juga salah satu sistem hormonal. Jadi kalau misalnya dia tidak berjalan dengan baik, maka akan tiroidnya akan keluar lah gitu. Terus sistem syaraf tidak berjalan dengan baik. Sistem syaraf tidak berjalan dengan baik ini kayak indera-indera di tubuh kayak
gampang nyeri atau malam-malam kalau tidur, biasanya kalau usianya udah tua itu kakinya kerasa dingin atau kesemutan. Nah, itu biasanya sudah tanda-tanda sistem syaraf tidak berjalan dengan baik. Komunikasi antar sel menjadi buruk, terus adanya kegagalan fungsi organ. Kegagalan fungsi organ biasa kayak gagal jantung atau ginjal juga bisa gitu. Nah, semua ini bisa terjadi, hal-hal yang serem ya. Jadi hal-hal kayak gini itu bisa terjadi hanya karena regenerasi selnya tidak baik atau selnya bahkan tidak diregenerasi. Jadi penting untuk kita meregenerasi sel. Terus bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pasti jawabannya adalah dengan meregenerasi sel. Nah, ini salut. Salut ini manfaat utamanya yang paling gede adalah untuk regenerasi sel. Di sini kandungannya bisa dilihat ada banyak. Ini juga sudah saya lihat kalau di member MCI pasti udah hafal lah dari kandungan-kandungan ini manfaatnya apa. Nggak hafal pun nggak masalah sih, kan soalnya di handphone ada, tinggal ditunjukin aja. Jadi yang pertama kandungan utamanya adalah HDL-SOP. HDL-SOP ini adalah salmon opari peptide. Nanti kita bahas satu-satu yang ada di sini. Jadi ini garis besarnya gitu. Ini kunci utama kita. Nanti next di belakang kita bahas yang lebih lengkap. Jadi salut itu terdiri dari berbagai macam kandungan ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah HDL-SOP. HDL-SOP ini Hokkaido Halal Salmon Opari Peptide. Jadi salmon opari ini itu bukan telur salmonnya ya, tapi kantong salmon. Jadi kantong salmonnya itu dikumpulin terus dikeringkan, jadilah ini salmon opari peptide HDL-SOP. Terus kenapa disebut peptide? Karena molekul yang ada pada salmon ovari kita ini adalah molekul yang kecil, jadi lebih mudah diserap oleh sel-sel di dalam tubuh. Terus dosisnya itu 100, dosis ini adalah dosis rekomendasi dari penelitinya, profesornya itu sekitar 100 sampai dengan 500 mg per hari. Itu untuk regenerasi sel tadi. Nah, di dalam salut itu sudah ada terdapat 500 mg per satu saset. Jadi kalau misalnya minum sehari satu saset aja sudah mencukupi dosis rekomendasi yang disarankan gitu. Kalau misalnya dari kemasannya sih sarannya 2-3 kali lah sehari gitu. Terus ini SOP ini salmon ovari peptide ini biasanya hanya didapat pada bulan September dan Desember, hanya pada salmon season. Jadi ada salmon waktunya berburu salmon gitu, September Desember. Dan susah banget dapatnya, sekitar dari 3.600 gram itu hanya dapat 0,8 gram salmon ovari peptide. Jadi kalau kita bisa mengkonsumsi ini setiap hari, kita harusnya bersyukur banget karena kita bisa meregenerasi sel dengan bahan yang susah didapat ini gitu. Terus HDL-SOP ini manfaatnya secara keseluruhan ini banyak ya manfaatnya. Yang pertama dia regenerasi sel, terus bisa untuk pemutih juga, antioksidan juga, terus bisa untuk preventing fat cell, jadi sel-sel lemak jadinya tidak membesar, mengecilkan sel lemak, terus protecting liver function, jadi melindungi organ hati, terus bisa untuk improvement menopausal syndrome, memperbaiki sindrom menopause, jadi lebih baik. Jadi ini yang pertama dibahas, whitening. Jadi waktu itu profesor udah bilang ini manfaatnya. Grafik ini menunjukkan tentang penghambatan enzim tirosinase. Enzim tirosinase ini biasanya terdapat di dalam struktur untuk memutihkan. Di sini enzim tirosinase ini merupakan urutan paling pertama untuk memutihkan kulit. Jadi kalau kita hambat enzim tirosinasenya, maka dia bisa memutihkan secara maksimal gitu. Jadi manfaat dari HDL-SOP ini udah sangat maksimal untuk memutihkan, sangat bagus juga, dan udah terbukti dari grafiknya bisa dilihat bahwa efeknya sudah sangat baik dan sesuai dengan standar gitu. Terus yang ini grafik tentang liver function. Jadi bisa dilihat yang grafik di yang ST itu adalah standar. Terus STZ itu adalah obat atau bahan obat yang biasa disuntikan untuk mempercepat kerusakan dari liver. Jadi di sini digunakan hewan tikus itu disuntikan dengan satu zat ini untuk supaya livernya rusak.
Terus dilihatlah ketika disuntikan, maka bisa dilihat grafiknya kan dia tinggi, grafiknya lebih tinggi, sehingga bisa dilihat kalau kerusakan livernya tinggi. Terus di sampingnya itu ada grafik STZ plus ovari. Jadi ini disuntikanlah zat yang merusak liver tadi plus dengan salmon ovari peptide. Didapatkan hasil bahwa livernya tidak rusak separah separah yang hanya disuntik STZ aja. Jadi dia lebih bagus, kerusakannya menjadi lebih minimal atau bahkan sesuai dengan standarnya ketika dia disuntikan bersama dengan salmon ovari peptide. Jadi di sini kesimpulannya adalah salmon ovari peptide ini terbukti bisa melindungi kerusakan liver gitu. Jadi dia bisa memperbaiki juga liver yang udah rusak dan bisa membantu untuk mencegah kerusakan liver. Terus ini sama membuktikan adanya perbaikan organ hati dengan peningkatan kinerja hormon-hormon di dalam tubuh. Terus ini, tadi kan kita bahas tentang livernya, pencegahan kerusakan livernya bagus dari salmon ovari peptide. Nah, kenapa kita ini butuh perlindungan dari liver? Kenapa kita butuh liver gitu? Tubuh kita kenapa kita butuh organ hati? Liver itu organ hati. Jadi organ hati itu adalah organ yang biasanya untuk mendetoksifikasi. Detoksifikasi racun di dalam tubuh. Jadi semua racun yang masuk ke dalam tubuh itu pasti detoksifikasinya salah satunya itu dari hati gitu. Nah, bayangin aja dia udah kerja keras nih setiap hari detoksifikasi dari ini bisa dilihat contohnya kayak asap rokok, terus dari alkohol, dari kopi, terus dari makanan-makanan kita, dari obat-obatan, terus juga dari polusi gitu-gitu. Terus stres itu juga salah satu polusi. Nah, itu bayangin aja tiap hari hati itu harus bekerja untuk mendetoksifikasi banyak hal ini gitu. Kalau misalnya bukan kita sendiri yang menjaga organ hati ini agar tetap bagus dan bekerja dengan maksimal, siapa lagi gitu. Jadi kita harus memberikan organ hati kita suplemen terbaik, minuman terbaik untuk membantu pencegahan dari kerusakan organ hati ini. Karena kalau misalnya nggak ada organ hati, racun-racun yang masuk ke tubuh ini itu nggak ada yang detoksifikasi. Jadi racunnya ngumpul semua di dalam tubuh, di dalam darah, racunnya muter aja. Terus lama-lama nanti umurnya jadinya nggak panjang, soalnya nggak ada organ yang bisa mendetoksifikasi. Kalau ada organ hati, ada yang bisa untuk membantu detoksifikasi gitu. Jadi penting untuk kita menjaga organ hati kita agar tetap sehat dan baik untuk membantu detoksifikasi. Terus ini yang ketiga, HDL-SOP untuk mencegah, untuk mengecilkan sel lemak. Jadi bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri ini itu adalah sel lemak sebelum diminumkan HDL-SOP. Terus di sebelah kanannya itu ada sel lemak yang sudah setelah diminumkan HDL-SOP. Bisa dilihat bahwa bulutan-bulutannya makin kecil ketika setelah minum HDL-SOP. Jadi di sini bisa dibuktikan bahwa setelah meminum HDL-SOP itu sel lemaknya bisa menjadi kecil, mencegah juga sel lemaknya menjadi besar gitu. Saran dari profesornya adalah kita mengkonsumsi HDL-SOP atau salut ini itu pagi hari. Jadi pagi hari sebelum berolahraga atau sesudah berolahraga gitu. Kalau manfaatnya kita yang ingin ambil untuk mengecilkan sel lemak gitu. Jadi minumnya bisa pagi dan malam juga bisa. Pagi untuk membantu mengecilkan sel lemak, terus malam juga bisa untuk membantu regenerasi sel gitu. Kalau misalnya 2 kali sehari minumnya. Terus untuk HDL-SOP yang sebagai anti-aging, antioksidan. Jadi grafik ini menunjukkan tentang efektivitas antioksidan HDL-SOP. Bisa dilihat standar yang digunakan adalah vitamin E. Jadi vitamin E ini dipercaya sebagai antioksidan terbaik, sehingga dibandingkanlah efektivitas dari HDL-SOP dengan vitamin E. Ternyata hasilnya memang kurang lebih sama. Manfaat efektivitas antioksidannya sama aja gitu antara vitamin E dengan HDL-SOP. Nah, jadi bisa dilihat di sini HDL-SOP ini adalah kayak bahan alami
untuk sebagai antioksidan. Sedangkan vitamin E ini kabarnya dari profesornya, vitamin E ini biasanya bisa digunakan sebagai pengawet juga untuk makanan kaleng. Nah, berarti kan dia ada side effect-nya, maksudnya efeknya yang lain ada, baik dia sebagai antioksidan, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai pengawet. Jadi ada negatifnya lah dari vitamin E. Nah, kenapa kita harus memilih vitamin E sebagai antioksidan? Kalau misalnya kita bisa memilih HDL-SOP sebagai antioksidan yang hanya ada sifat positifnya gitu. Terus di sini ada HDL-SOP untuk improvement skin condition. Jadi HDL-SOP sendiri aja itu sudah banyak banget manfaatnya. Sedangkan di dalam salut itu ada banyak kandungannya. Jadi bisa bayangin kalau kita sekali minum satu saset salut itu kayak kita mendapatkan semua benefitnya yang baik untuk tubuh gitu loh. Jadi di sini HDL-SOP ini untuk improvement skin condition. Minggu pertama dia bisa mengurangi kekeringan kulit. Terus digunain terus sampai minggu keempat. Minggu keempat ini bisa dilihat dia memberikan hasil yang memuaskan, yaitu bisa mencerahkan kulit, terus bisa membantu mengurangi flek, terus mengecilkan pori-pori, terus juga bisa membuat make up bertahan lebih lama. Gitu. Karena kulitnya kan udah bagus, udah sehat, jadi make up-nya tuh lebih bertahan lama gitu. Ini juga manfaat lainnya untuk improvement menopausal syndrome. Jadi lebih mudah tidur pada hari ketiga katanya. Terus rasa lelah berkurang pada minggu ke-1, intoleransi berkurang pada minggu ke-1. Jadi intoleransi itu kayak yang sedikit-sedikit marah gitu loh. Jadi kalau misalnya biasanya orang mendekati menopause itu biasanya emosinya tidak stabil. Kalau dia nggak stabil jadi sedikit-sedikit marah. Kalau misalnya ada salah sedikit marah, terus tapi nanti dikit-dikit bahagia gitu. Jadi hormonnya yang tadi itu yang nggak stabil. Kan dia regenerasi selnya memang lagi berantakan gitu. Terus peningkatan dalam pengontrolan emosi juga lebih baik. Terus jumlah menstruasi bisa kembali menjadi seperti pada saat masih muda. Ini bisa dilihat grafiknya. Grafiknya keluhan menopausal syndrome menurun hingga 29%. Jadi sampai 29% menurunnya hanya dalam 4 minggu dari keluhan menopausal syndrome tadi. Gitu. Jadi hidupnya jadi lebih produktif dan lebih aktif. Kan kita penting ya hidup lebih produktif. Jadi maksudnya nggak bete aja tiap hari gitu. Jadinya kalau misalnya bete terus sepanjang hari atau dalam jangka waktu yang lama biasanya hidupnya jadi nggak produktif, ngapa-ngapain males. Nah kalau misalnya udah keluhan ini menurun sampai 29%, hidupnya akan jadi lebih produktif gitu, membantu juga. Nah, sampai sejauh ini kita baru masuk ke kandungan yang kedua, yaitu walnut peptide gitu. Tadi semuanya udah tentang HDL-SOP, jadi yang di depan tadi itu semua tentang manfaat HDL-SOP, hanya HDL-SOP dari dalam salut. Kalau misalnya mau disingkatkan tadi untuk HDL-SOP aja dia manfaatnya udah banyak. Yang satu untuk regenerasi sel, terus yang kedua dia untuk memutihkan, yang ketiga dia untuk mencegah mengecilkan sel lemak, terus sebagai antioksidan, terus juga membantu untuk menjaga sistem menopause menjadi lebih baik gitu. Terus yang kedua kita masuk kedua untuk walnut peptide. Walnut peptide ini walnut ini kacang ya, kacang-kacangan. Jadi ada mitos yang mengatakan bahwa bentuk suatu yang ada di alam. Jadi walnut ini sebenarnya bentuknya kalau di dalam bentuk aslinya itu kayak bentuk otak gitu loh. Jadi katanya kalau bentuknya sama kayak yang ada di alam, maka manfaatnya akan menjadi seperti yang bentuknya itu. Jadi karena dia bentuknya seperti otak manusia, jadi manfaatnya untuk memperbaiki fungsi otak gitu. Jadi walnut peptide di sini yang pertama manfaatnya sebagai antioksidan. Terus yang kedua untuk meningkatkan konsentrasi, keterampilan kognitif, dan meningkatkan daya ingat serta kewaspadaan. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa dia bentuknya seperti otak manusia, maka dia bisa membantu untuk kesehatan otak manusia gitu. Meningkatkan kewaspadaan penting, konsentrasi, keterampilan kognitif, dan daya ingat. Mungkin kalau masih muda gini kita kayak, apa sih gitu. Cuman untuk meningkatkan kewaspadaan aja, emang kan kita udah waspada gitu. Padahal ini penting. Jadi kalau misalnya udah berumur itu biasanya kerasa
kewaspadaan itu kurang gitu. Misalnya mau nyebrang jalan gitu, atau mau jalan itu nggak lihat kiri kanan, atau lupalah lihat kiri kanan, konsentrasi juga menurun. Nah ini juga penting, bayangin aja kalau misalnya konsentrasi menurun, terus kewaspadaan juga menurun, itu nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan, terus ada mobil kan juga bahaya. Jadi kita penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi gitu. Jadi sebenarnya ini untuk tua maupun muda juga sangat penting. Apalagi untuk daya ingat otak, untuk anak muda juga sekarang karena banyak polusi pasti radikal bebas banyak, itu juga bisa membantu mengurangi daya ingat gitu. Apalagi di kota besar biasanya suaranya bising, mengganggu juga karena banyak polusi, sehingga penting untuk memberikan suatu suplemen yang bisa meningkatkan daya ingat otak. Terus melindungi otak dari kerusakan oksidatif, terus menjaga tingkat emosi, mengurangi tingkat depresi dan stres. Ini sangat penting juga, mencegah penuaan, meningkatkan kebugaran fisik, serta antifatik. Antifatik ini supaya tidak mudah lelah, jadi rasanya terus bersemangat dan berenergi gitu. Karena walnut kan kacang ini penuh dengan protein. Protein ini juga bisa membantu untuk kita kebugaran fisiknya lebih bagus gitu. Terus ini penelitian-penelitian tentang manfaat dari walnut. Jadi di sini jurnal ini menunjukkan bahwa walnut memiliki manfaat yang potensial seperti mencegah perkembangan kanker, mencegah penyakit jantung, dan penyakit neurodegeneratif. Neurodegeneratif ini penyakit-penyakit saraf yang keturunan lah gitu. Terus ini juga manfaat lainnya sebagai antioksidan, memiliki efek anti radikal bebas. Jadi ini bisa dilihat kalau walnut peptide juga bisa memberikan benefit sebagai antioksidan. Padahal tadi HDL-SOP juga udah sebagai antioksidan, terus ini walnut juga bisa memberikan efek antioksidan. Jadi sudah double untuk antioksidannya. Jadi sudah pasti sangat membantu untuk detoksifikasi di dalam tubuh. Terus ini juga penelitiannya membuktikan bahwa di otak walnut ini bisa membantu meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat gitu. Jadi udah terbukti kalau misal manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat. Terus memberikan efek melindungi pada penderita penyakit Alzheimer. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa untuk penderita penyakit Alzheimer ketika diberikan walnut maka bisa melindungi kerusakan saraf dari otaknya gitu. Jadi tidak semakin parah dan membantu juga kondisinya menjadi lebih baik. Terus ini walnut komponennya, nutrisinya penting untuk melawan neurodegeneratif, yaitu penurunan fungsi sel saraf otak. Jadi seperti jurnalnya sebelumnya, ini jurnalnya juga menguatkan bahwa walnut ini memang sangat membantu untuk mencegah dan melawan penurunan fungsi sel saraf otak. Gitu, karena otak adalah core, adalah inti dari semuanya gitu. Jadi kalau misalnya otaknya menjadi lebih bagus, kesehatannya juga pasti daya ingat, konsentrasi, semua kesehatan terbantu. Terus ini yang ketiga ini kandungan yang ketiga adalah grape powder. Grape powder ini yang kita lihat adalah kandungan dari resveratrolnya yang utama. Dia sebagai anti radikal, berarti juga sebagai antioksidan, terus membantu mencegah penuaan dan membantu mencegah berkembangnya sel karsinogen atau sel kanker. Jadi mencegah berkembangnya sel kanker. Jadi biasanya memang grape powder ini manfaatnya bisa membantu menekan pertumbuhan sel kanker. Tadi walnut juga bisa membantu untuk menekan perkembangan sel kanker. Di sini juga resveratrol bisa membantu menekan sel kanker. Jadi antioksidannya ini juga ada. Jadi udah 3 ya. HDL-SOP, terus walnut, terus grape powder. Efeknya semua sebagai antioksidan. Terus resveratrol dari grape powder ini sama walnut juga bisa membantu mencegah berkembangnya sel kanker gitu. Terus kandungan yang keempat itu ada sakura ekstrak. Sakura ekstrak ini pasti dari bunga sakura. Manfaatnya untuk kecantikan yang biasanya terutama. Jadi memutihkan dan mencerahkan kulit. Yang pasti itu. Terus mengurangi flek, bekas jerawat, dan bekas luka.
Jadi kalau produk MCI kan kalau untuk flek itu sebenarnya ada beberapa ya, kayak glucola sakura juga bisa untuk membantu flek. Terus yang utama itu snow tomato itu juga bisa untuk membantu mengurangi flek dan mencegah flek. Jadi kalau misalnya ditambahkan dengan salut kayak gini, jadi kalau misalnya pakai snow tomato dioleskan dari luar, terus yang salut ini diminum dari dalam, atau glucola sakura atau itu bisa diminum dari dalam. Jadi untuk fleknya jadi double gitu loh. Jadi untuk memutihkannya ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Apalagi enak kalau misalnya sekarang lagi work from home, nggak keluar-keluar kan, jadi sangat jarang terkena sinar matahari. Jadi penting, jadi untuk perawatan jadi lebih bagus gitu. Jadi minum salut terus sakura, atau sakura jadi salut atau sakura, terus pakai snow tomato untuk fleknya atau jerawatnya gitu, terus pakai glucola gel gitu. Jadinya kulitnya menjadi lebih sehat gitu. Jadi lebih, nanti setelah bebas dari work from home ini, kalau keluar jalan-jalan jadi makin cantik gitu. Oh kok beda gitu. Jadi lebih bagus untuk digunakan sekarang bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti udah di luar juga masih bisa digunakan. Terus mengurangi kerutan dan garis halus pada wajah, mengembalikan elastisitas dan kelembapan kulit, meningkatkan kesehatan rambut dan kulit, terus meningkatkan kelembutan kulit dan kekencangan kulit. Jadi ini membantu untuk kelembutan dan kekencangan kulit juga, sehat. Terus kandungan lainnya ada L-glutathione. Jadi membahas tentang kandungan dari salut aja nggak selesai-selesai, banyak banget memang. Karena dia manfaatnya kayak all in one gitu. L-glutathione ini biasa disebut sebagai master antioksidan. Jadi lagi-lagi ada kandungan yang manfaatnya sebagai antioksidan. Jadi banyak banget sudah kandungan antioksidan di dalam salut. Jadi nggak usah diragukan lagi efeknya sebagai detoksifikasi apakah bagus atau enggak, udah pasti bagus karena banyak antioksidannya. Terus glutathione bekerja mengurangi stres oksidatif dengan memerangi pembentukan radikal bebas. Terus sistem kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Apalagi di saat kondisi seperti ini, kita butuh sesuatu yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga. Gitu. Terus baik merangsang atau menghambat respon imunologis. Membantu memutihkan dan mencerahkan kulit. Juga ada efek untuk kecantikannya, memutihkan dan mencerahkan kulit. Jadi ini, dari tadi kita bahas tentang antioksidan. Jadi kenapa kita butuh antioksidan? Kenapa antioksidan itu penting? Karena memang radikal bebas itu berbahaya. Jadi radikal bebas itu bisa menyerang ke seluruh organ di dalam tubuh, bisa membuat organ dalam tubuh kita bekerjanya tidak maksimal, bahkan mengurangi kinerjanya yang seharusnya. Jadi kayak efek radikal bebas untuk otak misalnya bisa menyebabkan Alzheimer, terus ada autism, terus juga ada Parkinson. Kalau untuk mata bisa menyebabkan katarak, radikal bebas bisa menyebabkan katarak. Terus untuk organ hati ini bisa ini organ jantung bisa menyebabkan menjadi stroke, atau ada juga untuk kalau misalnya radikal bebas bisa juga menyumbat aliran darah, ujung-ujungnya juga stroke gitu. Kalau ginjal juga bisa menyebabkan adanya gagal ginjal, terus batu ginjal. Terus untuk kulit yang pasti radikal bebas menyebabkan keriput, jerawat, terus kulitnya kasar, kering gitu. Terus ada psoriasis, dermatitis. Nah ini biasanya masih banyak lagi macamnya. Radikal bebas ini sangat buruk untuk tubuh. Kenapa? Gitu. Jadi penting untuk kita mengkonsumsi sesuatu yang kaya akan antioksidan. Jadi solusinya salut kaya akan antioksidan, semoga bisa membantu kesehatan dari organ dalam tubuh kita yang nggak kelihatan, yang kita nggak bisa tahu tingkat kesehatannya sampai mana, tapi yang pasti kita bisa menjaga kondisi dari organ tersebut gitu. Terus ini, jadi penelitian jurnalnya ini, glutathione itu membantu untuk sistem imun tubuh, jadi meningkatkan sistem imun tubuh kita. Terus ini glutathione sama fertility. Jadi ada penelitian ini membuktikan bahwa glutathione kan tadi kita tahu dia bekerja sebagai antioksidan.
juga membantu memerangi pembentukan radikal bebas yang merusak sistem reproduksi. Jadi para peneliti menunjukkan bahwa stres oksidatif dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam proses pembuahan. Nah, di sini glutathione sangat penting untuk menjaga agar proses pembuahan itu tetap berjalan dengan baik gitu. Sehingga kalau misalnya ada yang setelah, jadi saya ada dengar-dengar kalau misalnya setelah konsumsi glucola sakura gitu, atau dulu glucola stevia, glucola gold, yang di dalamnya di mana ada glutathione, kenapa dia setelah minum yang udah lama nggak bisa hamil terus sekarang hamil, itu pasti salah satunya bantuannya karena adanya antioksidan di dalam, antioksidan yang bagus ini. Jadi glutathione kan master antioksidan gitu. Jadi karena ada glutathione ini di dalam minuman-minuman yang ada dari MCI gitu, karena dia bisa membantu untuk memperbaiki kesehatan dari sistem reproduksi. Terus kita lanjut ke kolagen. Jadi di dalam salut ini juga terdapat kolagen. Kolagen itu kita taunya cuman untuk kulit ya biasanya, padahal kolagen itu terdapat di beberapa organ di dalam tubuh, misalnya seperti kuku itu juga ada kolagennya. Terus cartilage ini tulang rawan itu juga ada kolagennya. Terus di dalam tulang itu juga ada kolagennya. Terus di jaringan-jaringan di dalam tubuh kita itu ada kolagennya, di rambut dan di kulit itu juga ada kolagennya. Jadi sebenarnya banyak kolagen itu terdapat di dalam tubuh, nggak cuma di kulit gitu. Jadi penting untuk kita konsumsi kolagen dari luar. Karena setiap tahunnya kolagen itu berkurang 1%. Jadi kita makanya makin tua makin keriput kalau misalnya kita asupan kolagen dari luarnya sangat sedikit atau kurang gitu. Jadinya lebih gampang terlihat tua atau keriput karena kolagen kita tiap tahun pasti berkurang 1%. Kalau udah usia 40 tahun, tubuh sudah tidak memproduksi kolagen lagi. Jadi kalau sudah menginjak usia 40 tahun, makanya makin tahun makin gampang terlihat tua, makin tahun kayak makin keriput aja gitu setelah usia 40 tahun. Terus selain itu, kolagen ini membantu untuk mengencangkan kulit yang pasti kalau kita ada asupan dari luar. Terus membantu mengurangi garis halus. Garis halus biasanya ada di mata, di samping mata gitu. Terus membantu mengurangi bopeng pada wajah. Bopeng pada wajah ini biasanya nggak cuma bopeng pada wajah ya. Jadi kalau misalnya kita minum asupan kolagen dari luar itu, misalnya bopeng pada luka-luka misalnya kayak di tangan atau di tubuh pun, bekas luka gitu, itu juga bisa membantu gitu. Kalau bopeng pada wajah ini biasanya karena bekas jerawat atau biasanya karena penyakit cacar air juga, kalau misalnya lukanya kayak di buka gitu kan biasanya dia bisa menyebabkan kayak sumur gitu, bukan sumur juga sih, kayak bekas luka yang dalam gitu loh. Nah itu biasanya disebut bopeng. Jadi kolagen ini bisa membantu mengembalikan struktur kulitnya agar menjadi sama gitu. Terus membantu mempercepat penyembuhan luka, terus membantu produksi ASI ibu untuk menyusui. Jadi lebih banyak produksi ASInya, jadi lebih maksimal gitu. Terus membantu memelihara kesehatan sendi. Jadi sendi-sendi itu, di antara sendi itu juga ada kolagennya. Terus ini penelitiannya tentang kolagen, baik untuk manajemen sakit pada penderita osteoartritis. Osteoartritis ini penyakit yang berhubungan sama tulang ya biasanya. Osteoartritis ini biasanya menimbulkan nyeri di persendian gitu. Seperti yang sebelum-sebelumnya udah pernah saya jelaskan, kolagen ini tuh terletak juga di antara persendian, baik itu ke tangan, kaki, itu di antaranya ada kolagennya. Nah, karena tiap tahun kolagen kita berkurang, persendian ini itu, bantalan sendi ini tuh makin lama juga makin menipis gitu. Kalau dia makin lama makin menipis, maka tulang yang bagian atas sama tulang bagian bawah ini juga makin lama bisa ketemu gitu loh kalau misalnya kolagennya makin menipis. Nah, kalau ketemu ini biasanya yang menyebabkan nyeri dan sakit, bahkan bengkak gitu. Jadi sakitnya itu luar biasa sakit, jadi jalan sakit gitu, gerak dikit sakit, terus bengkak. Bengkaknya jadinya kakinya kayak benjol atau merah,
terus panas gitu. Nah itu biasanya salah satunya dari kerugian lah, kayak maksudnya nggak enak gitu kalau osteoartritis. Jadi penting untuk kita konsumsi kolagen untuk mencegah bantalan sendi kita menipis. Jadi biar dia strukturnya tetap bagus gitu. Terus ada peningkatan juga untuk kesehatan kulit, baik yang dapat terlihat pada selulit. Gitu. Maksudnya selulit juga bisa dibantu agar tidak terlalu nampak. Gitu. Karena dia akan membantu memperbaiki struktur kulit. Terus ini yang pasti ini kandungan terakhir. Jadi kandungan terakhir ini adalah stevia. Stevia ini itu merupakan pemanis. Pemanis yang ada di dalam salut. Beberapa produk MCI yang seperti glucola sakura, itu glucola stevia itu juga pemanisnya menggunakan stevia. Jadi kenapa dipilih stevia ini? Karena stevia ini alami, berasal dari tumbuhan, terus kalorinya 0, 0 kalori, sehingga kalau kita konsumsi itu harapannya memang tidak menambah jumlah kalori dan tidak meningkatkan berat badan, terus hanya perlu menggunakan sedikit dan sudah terasa manis. Jadi sudah terasa manis kalau misalnya digunakan sedikit. Terus selain itu juga penelitiannya stevia ini aman digunakan untuk penderita diabetes. Gitu. Terus ini bisa dilihat manfaat salut secara keseluruhan. Terus salut ini udah dapat ini ya sertifikat MUI, terus pabriknya udah GMP, terus sudah dapat ISO juga. Manfaat salut secara keseluruhan yang ini rangkuman dari yang tadi, dia pasti untuk membantu regenerasi sel, terus menghambat penurunan fungsi hati, jadi juga bisa membantu memperbaiki organ hati. Terus dia sebagai antioksidan, antioksidannya dia banyak banget kandungannya, jadi dari semua kandungan itu dia sifatnya antioksidannya banyak, terus menghambat aktivasi enzim tirosinase sehingga dia bisa membantu untuk memutihkan kulit. Kemudian juga bisa mengecilkan sel lemak atau menghambat akumulasi dan penumpukan sel lemak gitu. Terus yang keenam mencegah kerusakan saraf otak dari yang walnut peptide tadi. Terus bisa menjaga tingkat emosi dan mengurangi tingkat depresi serta stres gitu. Jadi salut ini karena memang kandungannya banyak dan maksimal gitu. Jadi efeknya juga pasti maksimal. Jadi kenapa harus memilih salut? Karena memang kandungannya sudah sangat komplit all in one. Jadi dia sangat bagus lah untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi di kondisi seperti ini kita butuh asupan banyak yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Terus ini cara penggunaan udah pasti, tinggal dilarutin aja ke air. Jumlah airnya bebas berapa sesuai selera. Saran saya jangan gunakan air panas, jadi air biasa atau air dingin aja. Karena di dalamnya ada kolagen. Biasanya kalau kolagen kena air panas ataupun antioksidan gitu kena panas, dia cepat menguap gitu. Karena bisa merusak kandungan itu sendiri. Jadi mending pakai air biasa atau air dingin aja. Terus ini aturan pakai 1-2 bungkus per hari. Terus dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Kalau misalnya ada kondisi emah, GERD atau sesuatu yang berhubungan dengan lambung yang bisa meningkatkan asam lambung, sebaiknya diminumnya sesudah makan aja gitu. Jadi biar lebih enak juga gitu. Jadi pasti asam lambung yang nggak naik, jadi lebih baik diminumnya sesudah makan. Terus juga apabila sudah mengkonsumsi salut, tidak perlu mengkonsumsi glukola lagi. Baik itu glukola drink atau glukola kapsul. Kalau udah mengkonsumsi salut, cukup salut aja. Tapi kalau misalnya mau dikombinasi, kayak misalnya pagi minum salut, terus malam glukola, itu bisa. Maksud saya nggak bisa dikonsumsi itu pagi minum salut plus glukola gitu. Pagi aja minum salut plus glukola, nah itu sebaiknya jangan. Jadi lebih baik ada jeda waktu, 1 pagi 1 malam gitu, biar dosisnya itu tidak melebihi gitu. Jadi dosisnya masih cukup. Jadi lebih baik 1 pagi 1 malam kalau mau kombinasi, atau misalnya glukola sakura atau kapsulnya pagi terus salutnya malam gitu. Yang penting tidak bersamaan gitu. Karena kenapa? Karena di dalam salut itu juga udah terdapat kandungan yang ada di dalam glukola sakura ataupun glukola kapsul. Karena di dalam glukola sakura dan kapsul itu ada kandungan kolagen dan glutathione, di salut juga ada kolagen dan glutathione gitu.
Jadi kalau misalnya diminum berbarengan, makanya jadinya nanti dosisnya jadi double. Jadi lebih baik dipisah aja waktu minumnya. Terus ini target marketing Salut, yang pasti untuk orang yang ingin meregenerasi atau menjaga kesehatan seluruh sel di dalam tubuh. Jadi nggak cuma pengen cantik dari luar aja, tapi juga pengen cantik dan ganteng dari dalam gitu. Terus ada permasalahan dengan organ hati juga bisa, karena tadi manfaatnya bisa untuk mencegah kerusakan organ hati dari HDL-SOP, terus ada bisa juga untuk yang ada permasalahan dengan sel saraf otak atau gangguan dengan otak seperti Alzheimer, terus pikun atau daya ingatnya kurang, konsentrasinya kurang, itu bisa mengkonsumsi Salut. Terus yang ingin memiliki kulit cantik dan sehat, serta ingin cantik dan sehat dari luar dan dalam. Gitu. Terus ini persamaan dan perbedaan dari keempat produk MCI ya, yang ada kandungan kolagen dan glutationnya. Ini perbedaan persamaannya cuma dari masalah kandungan aja sih. Biasanya maksudnya sesuai dengan target marketing. Jadi kalau misalnya pertama kali menawarkan, karena mungkin produknya banyak ya, jadi mungkin bingung. Jadi mungkin ditanyain dulu orang ini vegetarian, vegan atau enggak gitu. Kalau misalnya dia udah bilang dia vegetarian, maka cuma satu produk yang bisa ditawarkan, yaitu Glucola Regenerate untuk yang produk minum ini. Jadi yang bisa ditawarkan untuk vegan atau vegetarian hanya Glucola Regenerate. Terus selanjutnya kalau misalnya dia bilangnya dia nggak vegan atau vegetarian, maka pilihannya ada banyak, bisa Glucola Sakura, Glucola kapsul ataupun Salut gitu. Nah kemudian ditanyain lagi orang ini tuh maunya lebih banyak kesehatan kulitnya, maksudnya lebih banyak ingin cantik di kulitnya atau keseluruhan regenerasi sel tubuhnya gitu. Nah kalau misalnya dia cuman untuk kesehatan kulit dari luar aja, sama ada antioksidannya lah dan kolagennya gitu, bisa ditawarin Glucola Sakura atau kapsul. Yang maksudnya dia nggak peduli sama regenerasi sel secara maksimal gitu loh. Jadi ditawarin Glucola Sakura atau kapsul aja. Karena kalau misalnya dia maksudnya peduli regenerasi sel luar dalam dan secara maksimal gitu efeknya, maka bisa ditawarkan Salut gitu. Karena kan Salut kan kandungannya lebih komplit daripada Glucola Sakura dan kapsul. Terus nanti antara Glucola Sakura dan kapsul itu kandungannya sama aja, cuman berbeda dari segi pengemasan. Jadi yang satunya bentuknya serbuk dan diminum, kemudian yang satunya bentuknya kapsul gitu. Jadi sesuai selera lah sebenarnya. Kalau misalnya orang yang nggak bisa milih terus pengen semua, ya udah nggak apa-apa semua, tapi nanti minumnya tadi yang diatur jadwalnya gitu. Terus ini perbedaannya untuk segi marketingnya. Kalau misalnya untuk Glucola Sakura, Glucola Regenerate, Salut itu bisa untuk usia 16 tahun ke atas. Kemudian untuk Glucola kapsul itu efektif untuk usia 35 tahun ke atas. Nah, Glucola kapsul ini juga bisa digunakan untuk usia 16 tahun ke atas gitu. Jadi sebenarnya bisa sih semua untuk 16 tahun ke atas. Cuman di Glucola kapsul ini lebih kita sarankan untuk usia 35 tahun ke atas karena ada elastinnya. Kayaknya next webinar harusnya ada yang sama Pario itu juga kita bahas kok tentang Glucola Sakura dan kapsul. Terus untuk perbedaan lainnya sih ya kurang lebih sama Regenerate karena dia bisa untuk vegan dan vegetarian karena kolagennya berasal dari tumbuhan, sedangkan Glucola Sakura, kapsul dan Salut kolagennya dari ikan gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan setiap individu, kebutuhannya apa. Kalau misalnya mau ada untuk kecerdasan otaknya, itu bisa konsumsi Salut gitu. Maksudnya lebih komplit. Terus kalau misalnya Glucola Sakura sama kapsul, kebetulan dia nggak ada kandungan walnut sama HDL-SOP-nya gitu. Jadi bisa dibandingkan sesuai dengan kebutuhannya orang yang ingin membeli gitu. Terus sepertinya udah selesai. Sekian presentasinya. Mohon maaf kalau ada salah